Dan yang memilukan adalah saat korban menelpon ibunya, dia bilang kepada ibunya bahwa saya udah nggak kuat disiksa, saya ingin mati aja katanya gitu. Jadi kayak it's so sad. Halo, Oi, Wan. pergi apa saya mau berita? Membeli Mau berita? membeli apa peng maju kurnya hana peng apa dengan tahu tahap peng hana peng dinan buat tahap ini yang tiba. Anak pun long train yang di kampung, penumpang duit untuk pasangan nasan. Saat ini masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh, nampaknya sedang dibuat sangat geram oleh kasus penculikan, penganiayaan, serta pembunuhan yang dilakukan oleh seorang oknum anggota TNI yang juga merupakan anggota Pas Pampres terhadap seorang warga sipil yang berasal dari Aceh. Banyak warganet yang penasaran soal bagaimana kronologi kejadiannya dan apa motif pelaku. Jadi mari kita bahas. Korban adalah seorang pria berinisial IM berusia 25 tahun. Korban diketahui merupakan seorang pedagang kosmetik yang sehari-hari berjualan di daerah Tangerang Selatan. Korban diketahui berasal dari Kabupaten Bire, Aceh. Jadi korban ini merantau jauh-jauh dari Aceh ke Tangerang Selatan untuk berjualan. Menurut keterangan para saksi, kejadian ini terjadi pada hari Sabtu 12 Agustus 2023. Pada saat kejadian, korban yang pada saat itu sedang berada di tokonya bersama temannya, tiba-tiba saja didatangi oleh seorang pria yang diketahui merupakan pelaku berinisial RM yang merupakan seorang anggota TNI yang sekaligus juga merupakan anggota Pas Pampres, pasukan pengaman presiden. Jadi pada saat itu pelaku tiba-tiba datang untuk menculik korban dan temannya dengan cara menyeret mereka untuk ikut bersamanya. Beruntung teman korban berhasil kabur, sementara korban sempat melakukan perlawanan dengan meneriaki pelaku sebagai rampok. Pada saat itu sebenarnya kondisinya cukup ramai, bahkan di sekitar lokasi ada orang yang lagi ngumpul-ngumpul juga. Nah, saat korban berteriak rampok, rampok, nah orang-orang ini mencoba untuk menolong si korban. Namun tiba-tiba muncul dua orang pelaku lainnya di mana mereka mengaku sebagai polisi. Awas, awas, minggir, minggir gitu. Kami polisi nih. Gitu. Di situ si korban juga sempat diborgol oleh para pelaku. Jadi seolah-olah si korban ini seperti seorang tersangka gitu yang diciduk oleh pihak kepolisian. Dan bahkan menurut para saksi si korban juga sempat dipukuli di situ. Nah, orang-orang yang tadinya mau nolong korban jadinya bingung. Oh, jangan-jangan emang iya ya polisi lagi menangkap penjahat gitu. Nah, akhirnya mereka nggak bisa ngapa-ngapain aja, cuma bisa ngeliatin doang. Hingga akhirnya si korban ini dibawa masuk ke dalam mobil oleh para pelaku. Dan ada fakta lainnya yang cukup menarik di mana ternyata ini bukanlah aksi penculikan pertama kali yang dilakukan oleh para pelaku kepada korban. Karena sebelumnya ternyata para pelaku juga sempat menculik korban dan temannya. Jadi kejadiannya sekitar 2 minggu yang lalu. Nah, jadi ini adalah aksi penculikan yang kedua kalinya. Sementara dalam aksi penculikan yang pertama, si korban dan temannya ini dibebaskan setelah mereka ditebus dengan uang sebesar 13 juta rupiah. Mungkin karena inilah para pelaku berpikir, oh ternyata dengan menculik orang mereka bisa dapat duit banyak dengan mudah. Sehingga mereka kembali melakukan aksinya terhadap korban yang sama dengan meminta tebusan yang lebih besar. Kalau dalam aksi penculikan yang pertama mereka meminta uang tebusan sebesar 13 juta rupiah, nah dalam aksi penculikan yang kedua ini mereka meminta tebusan sebesar 50 juta rupiah. Dan para pelaku ini mengancam jika si korban ini tidak ditebus dengan uang sebesar 50 juta rupiah, maka si korban ini akan disiksa hingga mati. Dalam posisi disekap dan disiksa, si korban kemudian disuruh untuk menelpon keluarganya untuk meminta tebusan sebesar 50 juta rupiah. Pada waktu itu keluarganya juga bingung kali ya, dapat dari mana duit 50 juta rupiah, apalagi duitnya harus ditransfer pada saat itu juga. Dan yang memilukan adalah saat korban menelpon ibunya, dia bilang kepada ibunya bahwa saya udah nggak kuat disiksa, saya ingin mati aja katanya gitu. Jadi kayak it's so sad. Jadi kondisi korban yang mengerang kesakitan, kondisi korban yang sedang disiksa secara sadis itu ternyata bukanlah gertakan belaka, tapi ternyata memang korban benar-benar sedang disiksa secara sadis oleh para pelaku. Dan untuk meyakinkan pihak keluarga, para pelaku bahkan mengirimkan video penyiksaan korban kepada keluarganya. Sebenarnya ada rekaman suara saat korban menelpon keluarganya untuk meminta tebusan 50 juta rupiah. Di situ korban menangis, mengerang kesakitan, menahan rasa sakit karena disiksa secara terus-menerus ya oleh para pelaku. Sebenarnya juga saya punya rekaman video saat korban disiksa secara sadis oleh para pelaku, tapi saya tidak sampai hati untuk menayangkan cuplikan videonya di video saya ini karena menurut saya ini benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Dan saya mungkin sama seperti warganet yang lainnya, kayak hampir gak percaya kenapa
hal semacam ini, hal keji semacam ini dilakukan oleh seorang anggota TNI gitu. Yang memilukan, korban juga sempat menelpon temannya, meminjam uang agar dirinya ditebus sebesar 50 juta rupiah. Namun temannya juga bilang dia nggak bisa bantu. Halo? Oi, Wan, pergi empel saya mau berita. membeli juta. Mau berita. Membeli juta apa peng? Maju gurunya hana peng apa dengan tahu dah peng. Hana peng di nan, buat tahap ini yang tiba. Anak bodoh long kena di kampung. Penuh duit enggak berapa tahun kan. Yang ke Pak dah minta man. Bopre, Ni minta apa yang prele telepon awak yang lepas. kirim. Dia, Apa yang kirim dia juga. Ini yang model yang juga jodoh kan. je, pre, pakai menan mana awak yang kaje, je. Pergi ini nomor rekening kau di sini. Je. Nomor rekening di sini. Je telepon ni awak. Dan setelah itu korban langsung lost kontak. Sang ibu sempat menelpon HP korban namun diangkat oleh para pelaku. Karena uang tebusan yang diminta oleh para pelaku tidak kunjung ditransfer oleh pihak keluarga, akhirnya pada tanggal 14 Agustus 2023, korban IM ditemukan sudah mengambang di sungai di Karawang Barat dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa dengan luka-luka yang terdapat di sekujur tubuhnya akibat penganiayaan sadis yang dilakukan oleh para pelaku. Dengan luka memar di wajahnya, dengan kulit punggungnya yang hancur, entah itu karena dicambuk secara terus-menerus atau karena disayat-sayat oleh benda tajam, dengan kondisi rahangnya yang patah dan bahkan tulang rusuknya juga patah. Sungguh menyedihkan sekali. Menurut informasi, para pelaku saat ini sudah berhasil diamankan dan sekarang kasusnya masih dalam proses penyelidikan. Tahun sepupu Mirwansyah SH MA yang ke-30 tahun. Semoga jaya selalu, panjang umur, sehat selalu dari saya. Peraka Rizwan Manik Pas Pampres. Mantap. Dari nasi bebek Maisa. Adapun dugaan sementara, motif pelaku menghabisi nyawa korban adalah murni karena pemerasan. Karena antara pelaku dan korban ini mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Jadi para pelaku ini memilih korbannya mungkin secara random aja gitu ya. Jadi oh ini orang ini nih, kita target, ya udah orang ini. Namun kasus ini saat ini sedang mendapatkan perhatian yang luar biasa besar dari masyarakat Indonesia, terutama dari masyarakat Aceh, di mana mereka sangat geram sekali dengan kasus ini dan mereka menuntut agar si pelaku dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya, kalau bisa hukuman mati. Jadi nggak usah ada penjara seumur hidup, hukuman mati saja, setimpal.